Dari sekian profesi ini Anda tekuni sampai sekarang, berapa yang sudah melahirkan pahala? Kalau cuma ngobatin tuh jangankan Anda, non-muslim pun bisa menjadi dokter ngobatin orang. Kalau cuma cari dunia, jangankan dokter, pengusaha juga bisa, yang dagang bisa, petani bisa. Silakan cek ayatnya, halalan thayyiban. Thayyib ini asalnya dari kata toba yatibu, thayyiban, watibatan, watibban. Orang yang disebut dengan tobibun. Jadi ayat ini sekaligus memberikan dorongan pelan-pelan kepada umat Islam khususnya, atau bahkan manusia pada umumnya, mesti ada di antara manusia itu yang punya profesi ya, yang terlibat dalam dunia kedokteran. Ayo, dorong. Jadi sunnah, profesi Anda ini dibenarkan oleh Quran. Bahkan kalau nanti teman-teman ikuti instruksi dari Qurannya, itu Masya Allah, setiap jenjang penelitian, bahkan observasi, bahkan tindakan, bahkan hal yang mungkin Anda kerjakan, itu semua punya nilai pahalanya. Wah, yang saya bayangkan tuh begini, berapa pahala Anda tuh? Misal Anda dokter mata misalkan, misal saja. Tiba-tiba Anda lakukan tindakan pada seseorang yang misalnya sulit untuk melihat, ada yang katarak, ada yang macam-macam. Begitu Anda lakukan tindakan, dioperasi, dia bisa melihat lagi. Lalu Anda katakan, Pak, Bu, kalau sudah melihat, tolong pakai lihat yang baik-baik ya. Baca Quran, kemudian lihat masjid dengan baik, kerjakan sholat. Itu begitu dia melihat, lantas dari situ dia gunakan untuk baca Quran, itu semua pahala dari bagian baca Qurannya, Anda mendapatkan bagiannya langsung tanpa dikurangi sedikit pun. Itu ada di hadis riwayat Muslim. Ya, nomor hadis 1839. Kata Nabi, "Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min adni syai'." Siapa yang menunjukkan pada sebuah kebaikan atau memfasilitasi pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Dan tahukah teman-teman, baca Quran itu kan, maaf, bukan ayatnya yang dihitung, hurufnya. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Kata Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu 'asyru hasanat." Siapa yang baca huruf, satu huruf dari Al-Quran kitabullah, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4, bukan. Jarak satu keduanya 500 tahun di hadis Muslim. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Banyak. Kata Nabi, walam akul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya sehuruf, lamnya sehuruf, mimnya sehuruf. Ya walikuli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Bayangkan kalau ada orang diberikan tindakan, Anda dokter gigi misalnya, Anda obati, sehat, dia baca Quran. Ya, matanya yang lihat Quran, dia bacakan. Begitu dia bacakan alif lam mim, 30 kebaikan, Anda dapat yang serupa. Transfer masuk ke rekening pahala Anda. 30 kebaikan. Ya, sekarang memang nggak kelihatan karena pahala itu urusan akhirat. Kalau pengen lihat, biasanya begini, akan ditampakkan dalam sakaratul maut dan nampak dalam kehidupan di alam kubur untuk persiapan masuk surga. Ya kalau pengen segera lihat, ya ke kuburan aja dulu, gitu kan? Itu paling gampang. Nah, jadi itu yang kita dapatkan. Sayang gitu ya, kalau cuma ngobatin. Saya tanya ada jujur pada antum semua, pada Anda diri Anda semua. Jujur silakan. Dari sekian profesi ini Anda tekuni sampai sekarang, berapa yang sudah melahirkan pahala? Kalau cuma ngobatin tuh jangankan Anda, non-muslim pun bisa menjadi dokter ngobatin orang. Kalau cuma cari dunia, jangankan dokter, pengusaha juga bisa, yang dagang bisa, petani bisa, apoteker bisa, distributor bisa, apa bedanya? Mereka kaya juga, Anda kaya juga. Kalau cuma nyari kekayaan, yang lain juga bisa. Tapi ada yang kita butuhkan lebih dari pertemuan kita di pagi ini. Apakah pekerjaan kita mendapatkan ridha Allah atau tidak? Itu poinnya. Ini di bagian pertama ya. Nah, saya agak cepat sedikit ya. Nah ini kalau sudah, kata Allah, ini poinnya, lalu Anda silahkan. Di dunia kedokteran ini, ayat spesifiknya muncul lagi. Jika ada orang kemudian memiliki persoalan di tubuhnya, sampai mengancam kepada nyawanya, maka Anda masih terlibat aktif di dalamnya. Misal Quran surah 75, tadi sudah Anda tuliskan, ayat ke-26 sampai 27. Ini ayat sebetulnya tentang peristiwa sakaratul maut. Tapi ada isyarat dunia kedokteran di dalamnya, kata para ulama. Ya. Kalla idza balagatit taraqiyah wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ketahuilah, kata Allah, kalau sudah kemudian nyawa itu sampai di kerongkongan, masuk fase kemudian fase kematian, apalagi menjelang hari-hari terakhir dalam situasi kiamat, maka nggak ada yang bisa menolong. Wa qila man raq. Adakah kemudian engkau bisa mencari dokter untuk bisa menolong engkau pada saat itu? Kalla, kata Allah tidak. Kalla, kalau sudah masuk nyawa itu bagian ke kerongkongan, sudah lewat dari jempol kakinya, naik, sampai kerongkongannya, maka tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Nah kalimat ini ingin menegaskan, seseorang itu pasti wafat, makna pertamanya. Seseorang pasti wafat, kalau mautnya sudah datang, nggak ada yang bisa nolong. Makanya Nabi mengatakan, semua penyakit itu diturunkan obatnya, kecuali kematian.
Kalau sudah ada nilai kematian itu, mautnya datang, kata Allah, silahkan cari. Kalau dalam bahasa terjemahan tafsirnya, hal min syafi, hal min tabib. Adakah seorang dokter yang bisa mencegah maut itu terpisah kemudian dari tubuhnya? Mengembalikan nyawanya lagi? Kata Allah, kalla, tidak. Idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalau sudah kemudian sampai di tenggorokan, nggak ada yang bisa cegah. Tapi pengertian yang kedua kata para ulama, ini menunjukkan motivasi bahwa harus ada di antara kalangan manusia. Disebut kata Allah, adakah dokter yang bisa menolong dengan izin Allah? Adakah dokter? Ini isyarat bahwa penting dunia kedokteran itu digeluti untuk bisa menolong seseorang yang membutuhkan bantuan sampai tahap paling tinggi. Termasuk ketika seseorang itu, maaf sekali, terancam nyawanya, bahkan Anda duga ini sudah nggak bisa ditolong. Walaupun nggak bisa ditolong, maksimalkan kita untuk menolongnya. Itu mana ayat ini? Ya, jelas ya? Jadi ayat ini ingin mengatakan bahwa silahkan jaga fisik dengan baik, cari profesi yang kemudian bisa terkait dengan ini. Tapi kalau Anda sudah masuk di bidang profesinya, maka gunakan profesi itu dengan baik, tolong orang lain, walaupun dalam titik yang paling rendah sekalipun, Anda katakan ini nggak ada harapan, tapi maksimalkan itu semua. Tapi yang terakhir adalah, ketika Anda berusaha dengan maksimal, Anda akan sadar, Anda pun punya keterbatasan. Dan ada satu yang tidak bisa Anda obati, dan itu berpaling kepada Allah saja. Apa itu? Penyakit kematian. Disilahkan maksimalkan profesi kedokteran itu, kata Allah, ya obati sebaik-baiknya, sampai puncak tertingginya, sampai Anda menemukan kesadaran, ada sesuatu yang di luar jangkauan kita semua, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini?